Pertama kali panen itu 45 kilo. Udah banyak langsung Pak ya? Langsung banyak. 4 hari panen itu dikumpulkan sekitar 6 kintal 30 mungkin. Buahnya kayak gini ya, ya masuk akal gitu. Kalau manu ini nggak mudah rontok, terus jenis cabai yang perawatannya paling mudah kayaknya ini. Kalau tanaman kita perhatikan, kalau kita rawat ya mungkin hasilnya juga ya, maksimal kan gitu. Testimoni dari beliau sendiri mengatakan bahwa karung yang sama, volume sama, tapi kalau manu itu lebih berat, tonasenya jauh lebih banyak. Tetap aja kita jadi orang tani, kita semangat untuk bertani. Semangatlah para petani Indonesia mencari rezeki, mungkin rezekinya dilewatkan dari cabai, dari tanaman yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Ditya pada channel Halbener Official. Di video kali ini kita akan wawancara dengan beliau pemilik lahan ini. Bisa dilihat teman-teman, lahan ini adalah lahan cabai varietas Manu TM Tumani, di mana varietas terbaru Manu dari kami. Buat teman-teman bisa disimak hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga buat teman-teman yang mau konsultasi bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sekarang saya sudah bersama beliau, pemilik lahan ini. Jadi monggo Pak buat memperkenalkan diri, bisa nama, umur, terus kemudian monggo boleh terus alamat. Saya Juniarto dari Dusun Trigu Ponjokusumo, Kecamatan Ponjokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Beliau ini menanam Manu TM Tumani, salah satu koleksi kita yang sebenarnya sudah hadir itu hampir setahun yang lalu, namun baru bisa kita review pada video kali ini. Nah, ini mungkin pertanyaan awal Pak Nggih. Jadi ada beberapa pertanyaan nantinya dimulai dari perawatannya pripun, terus kemudian perawatan awam, perawatan vegetatif generatif, terus kemudian pengendalian hama dan penyakit, terus nanti panen dan pasca panennya bagaimana. Terus ini pertanyaan pertama ini, Bapak, kenapa kok milih Manu TM, Pak? Karena Manu TM kemarin kita sering gonta-ganti benih. Kita cari yang varietas yang lebih, biasanya kalau varietas baru gitu lebih tahan virus Gemini kayak gitu ya, tahan bule. Terus cari varietas ini tuh karena varietas baru mungkin lebih bagus, lebih baik gitu. Akhirnya berarti awalnya cuma mencoba ya Pak? Iseng? Awalnya iseng-iseng nyoba. Pengalaman dulu yang merek dulu apa itu? Manu FI. Manu FI itu bagus gitu. Terus akhirnya tergiur sama Manu TM. Yang Manu TM yang ini kok menggiurkan juga. Akhirnya mencoba Pak ya? Ya, pengalaman Manu yang dulu. FI, ya F. Sebelum bahas ini Pak ya, yang Manu yang dulu menurut panjenengan tuh bagaimana Pak? Menurut saya kalau Manu yang dulu itu ya bagus lah, karena buah juga lebih kuat, lebih tahan penyakit, tahan virus juga. Terus apa itu, tonasenya lebih besar, lebih banyak ya, juga lebih banyak. Kalau dibandingkan ini kalah tonase sama yang dulu. Ternyata. Jadi yang dikira Manu FI itu dulu merajai ya. Ternyata ada yang lebih di atasnya, yaitu Manu TM Tumani ini Pak ya. Sedikit cerita teman-teman, jadi beliau ini dulu adalah penggemar Manu FI, namun karena yaitu stok yang nggak bisa kami maksimalkan, yang sering terjadi kekosongan, akhirnya beliau beralih dari Manu FI menuju ke Manu TM Tumani yang ada di samping saya ini. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, ini tuh tanam bulan berapa gitu Pak? Dan berapa ribu pohon yang ditanam di sini gitu? Ini mulai tanam hampir sekitar bulan 2. Jadi bulan 2 tanam. Terus sekitar bulan 5 setelah Idul Fitri itu mulai panen ya. Baru mulai panennya. Terus berapa ribu pohon ini Pak?
sekitar 6.500-an lah, mungkin 6.000 lah. 6.000 di bulatan Pak ya? Ya dibulatkan 6.000. Banyak, lumayan sih, lumayan banyak Pak ya? Yes. 6.000 pohon. Terus ini Pak, waktu penanaman itu lahan ini tuh dulunya lahan baru, jadi lahan nol kemudian diolah dibentuk bedengan tanamin cabai, atau ini sebenarnya lahan bekas tanaman apa, habis itu bedengannya udah jadi terus baru ditanam gitu Pak? Dulu kan sebelum ditanam ini kan jeruk. Jeruk itu udah umur berapa tahun ya? Sekitar 13 tahun. Setelah itu jeruk kita bongkar. Setelah kita bongkar, kita tanami cabai. Pertama ini mungkin tanahnya juga masih bagus. Terus kondisi pas waktu nanam jeruk dulu organiknya juga cukup, pemupukan organik cukup banyak. Akhirnya sisa-sisa mungkin ya, kesuburan tanahnya masih terjaga. Masih oke. Itu kenapa Pak umur 13 tahun kok jeruknya dibongkar? Maksimal segitu Mas. Memang udah jeruk, ya. Produktivitasnya emang udah menurun sih jeruknya Pak. Akhirnya dibongkar gitu Pak ya. Dibongkar terus kita olah lagi. Waktu itu tumpang sari ya Pak? Ada barengan apa cabai dari awal gitu? Dulu kan sebelum jeruk itu apel ya juga pernah tanamin cabai gini, cuman cabai di sela-sela itu Pak ya. Oh alah. Tapi waktu lahan ini Pak, pertama kali ini kan kalau ini pertama kali ya. Lubang tanamnya kan ada banyak. Ya. Terus ada sisa tanaman juga, ini dulu tumpang sari. Oh, tumpang sari sama tomat. Tumpang sari sama tomat. Iya. Dulu kalah sama tomat, ketutup tomat, terus mungkin kalau ketutup tomat biasanya kan pertumbuhannya terhambat, cuman pertumbuhan ke atasnya aja ya tunas airnya terus ya lebih banyak gitu. Waktu pertama kali tanam sekitar umur 1 bulan itu kita pruning pucunya ya. Oh, kita pruning ya. Kita pruning ya. Ini pertama kali ini saya denger ini. Kita pruning pucunya, kita pruning terus cabang bawah kan kan muncul tunas ya. Biasanya sampai kan itu ada sampai 2-3 kan ya. Karena sebenarnya pertumbuhan tunas setelah pruning itu lebih banyak, cuman karena ternaungi apa itu tomat akhirnya nggak terlihat. Nggak terlihat, cuma terus pertumbuhannya kurang maksimal hingga sekarang ya paling 2-3 gitu. Pantes, soalnya pas waktu lihat lahan tadi cabang Y-nya kok pendek ya, kok gitu. Cuma segini kok udah Y kan harusnya agak tinggi biasanya lagi sekitar 50 ke atas lah ya. Baru kelihatan cabang Y-nya kok ini di pruning gitu ya. Nah ini juga pengalaman pertama lah, jarang saya review cabai ngobrol wawancara gini petaninya melakukan pruning itu jarang sekali Pak. Nah jadi sistemnya itu tumpang sari ya teman-teman, antara tomat dan juga cabai. Jadi teman-teman mungkin setahun yang lalu di video saya pernah bahas lestari yang tumpang sari dengan melon. Konsepnya hampir sama, yaitu tumpang sari antara melon dengan cabai. Kalau ini tomat dengan cabai, waktu itu sama juga, cabainya nggak terlihat sama sekali. Kasusnya sama persis seperti yang di sini. Akhirnya dari yang nggak terlihat itu munculnya tunas-tunas air. Nah, terus ini mau bahas ke pruning ini Pak ya. Jarang kan pruning atau potong pucuk Pak ya. Iya, potong pucuk. Jarang orang yang melakukan hal ini gitu Pak. Panjenengan atas dasar keinginan atau bagaimana kok melakukan pruning ini? Sebenarnya kalau kita pruning dulu itu rencananya biar nggak terlalu tinggi gitu loh Mas. Biar pertumbuhannya nyamping gitu ya, nggak vertikal gitu loh, cuman tumbuhannya biar nyamping gitu. Ternyata walaupun di pruning memang ya jadinya seperti karakteristiknya ini ya kayak gini, akhirnya seperti ini tetap begini Pak ya. di luar yang dibayangkan. Iya, di luar yang dibayangkan. Perkiraan kita dulu kan kayak manu gitu ya. Kalau manu kan manu yang lama rimbun di atas gitu kan ya, biar nggak terlalu tinggi, perawatannya juga nggak sulit gitu ya. Maunya kita pruning pangkas pucuk gitu ya. Nah, kita pruning akhirnya ya jadinya seperti ini. Di luar kan padahal niatnya lain, akhirnya
tetap aja. Iya, tetap aja. Jadi niatnya pruning kan simpel berarti Pak ya, dipotong pucuk biar nanti pertumbuhannya ke samping gitu ya, ke samping. Terlalu tinggi. Ya. Tapi ternyata ini ke samping juga dapat, ke atasnya juga dapat. Sampai kayak gini sampean. Ini ke atas. Ini mungkin kalau diteruskan ke atas ya mungkin masih bisa. Mungkin tingginya hampir 3 meter mungkin. Tapi nanti mungkin dari pangkal batang sampai pucuk itu kalau 3 meter ada. Terus yang panen gimana Pak? Kasihan yang panen. Ini aja yang panen itu ya kalau orang perempuan kan lebih telaten. Iya. Towing yang panen agak sulit. Terus ini Pak, pertanyaan saya, jadi ketika tanam tadi kan tumpang sari antara tomat dan juga cabai. Iya. Nggak terlihat sama sekali berarti Pak. Iya. Ketutup sama tomat full. Ketutup tomat full ya, full. Terus ini Pak, waktu perawatan waktu masih pertumbuhan awal. Ya. Pemupukannya bagaimana? Pakai kocor atau di mesh ditugal atau disemprot atau bagaimana Pak? Dulu mulai olah lahan pertama itu kita pakai pupuk organik, pupuk kandang ya, pupuk kandang, pupuk sapi itu kita fermentasi pakai, sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pakai E4, fermentasi. E4 pertanian yang kuning Pak ya? Ya, yang kuning itu kita fermentasi pakai itu. Setelah itu kita kasih pupuk dasar, pupuk kimia. Pupuk kimianya pakai Ponska yang subsidi, terus pakai NPK 1616, yang Jaramila yang unik gitu, terus sama Vertipos. Banyak P-nya berarti Pak ya? Vertiposnya agak banyak. Itu agak pertanyaan saya yang terlalu lewat, jadi kita awali dulu Pak ya, balik ke awal. Waktu olah lahan berarti ini kan lahan baru hitungannya Pak, baru bongkar dari jeruk. Ya. Kemudian dibentuk bedengan. Ukuran bedengan sama mulsanya ini berapa Pak? Kalau mulsanya kita pakai yang 120. Bedengannya ukurannya? Bedengannya 100. Oh, berarti ketutup full? Ya, ketutup full gitu. Jadi ukurannya segitu, terus waktu olah lahan itu berarti dibaca apa enggak Pak? Apa habis dibongkar terus kemudian dibentuk langsung bedengan itu Pak? Habis dibongkar, kan dulu dibongkar pakai, setelah dibongkar terus kita cangkul manual. Langsung manual, nggak pakai traktor? Nggak pakai traktor, cuman pembongkarannya dulu pakai traktor. Oh, tetap iya. Waktu bongkar karena emang 13 tahun akarnya dalam-dalam Pak ya? Dalam ya. Akhirnya dibongkar pakai traktor, kemudian diolah. Cabutin aja, cuma dicabutin. Manual biasa. Ya, manual biasa. Habis itu diberikan gitu pupuk kandang sapi ya. Belum fermentasian kita fermentasi ya masih basah gitu Mas, kan biasanya kalau turun dari pickup masih basah. Masih basah ini? Ya, masih basah. Terus kita taruh di tengah-tengah bedengan. Setelah kita taruh di tengah-tengah bedengan kan biasanya kita cangkul, kita ratakan gitu ya. Kita ratakan, setelah rata sebelum kita fermentasi dulu pakai E4, terus kita ratakan, kita kasih pupuk dasar, kita tutup mulsa. Gitu Pak ya. Jadi sistemnya masih manual, konvensional Pak ya. Jadi bentuk bedengan, kemudian disebar pupuk kandang tadi, dicangkul, disemprot sama E4, tutup tanah lagi, atasnya baru dikasih pupuk dasar. Agak ya nggak terlalu ribet-ribet Pak ya, simpel-simpel aja. Terus setelah itu Pak, ini jarak tanamnya si cabai ini berapa gitu Pak? Antar cabai sama cabai sekitar 50 cm. Cukup luas Pak nggih? Ya, cukupan segitu. Ya emang rekomendasinya segitu sih Pak. Tapi dari 50 cm kayak gini nih. Kalau lebih rapat lagi apa enggak? Tambah repot. Tambah repot ya. Di 50 cm aja udah kayak gini itu Pak. Setelah pemupukan dasar kan tanam. Nah itu pemupukan awalnya dulu itu dia ikut tomat apa emang cabai ada pemupukan sendiri gitu Pak? Kita kalau start awal kita pupuk semua, kita kocor pakai NPK gitu ya. Iya. Jaramila gitu. Kita pakai itu. Setelah itu ya rutin kita
1 minggu sekali gitu kita kejar. Jadi di sini tuh sistemnya rutin seminggu sekali pasti. Seminggu sekali pasti ya, walaupun nggak terlalu banyak. Umpama untuk ukuran drum 200 liter itu kita kasih paling 5 sampai 6 kilo. Gitu. Ini mungkin habisnya sekitar 4 drum gitu ya. Jadi habis gitu. Sekitar 20 kiloan. Kita kacor. Jadi nggak, kadang diturun, kadang naik lagi dosisnya. Tapi tetap tergantung Pak ya. Tapi rutin kebutuhan ya. Tapi rutin seminggu sekali itu kocor. Terus habis itu ini kan tomat, perawatan, cabai, pemupukan awal. Terus ini Pak, kalau di daerah sini hama dan penyakitnya itu apa saja itu Pak? Hama dan penyakit itu kalau di sini itu yang sulit pengendaliannya itu hama trip. Sama berarti. Yang sulit pengendaliannya hama trip. Cuman untuk jenis ini kayaknya toleran terhadap trip. Ya, saya kira gitu. Ya cuman mulai dari awal itu serangan trip nggak terlalu signifikan nggak terlalu merusak daun muda mulai dari awal gitu. Berarti tetap ada? Ya tetap ada masuk Mas. Tapi nggak parah? Nggak parah, cuman kayaknya lebih kuat. Ya mungkin kalau dilihat bercak-bercak gini kan dikit-dikit kayak rusak-rusak gini kan trip, cuman perkembangan pertumbuhannya itu masih normal. Meskipun ada serangan trip. Tapi nggak terhitung parah Pak ya kalau nggak lah, kayaknya lebih serangan kuat ya. Tripsnya itu ada, tapi nggak se ekstrim gitu Pak ya. Ya nggak terlalu. Mungkin kalau jenis-jenis yang lainnya nggak tahu ya. Kalau pengalaman yang lain itu lebih kurang kuat, lebih rentan ke serangan trip ya. Terus ini pengendalian hama dan penyakit dengan sistem semprotnya itu rutin tiap minggu atau ketika ada temuan serangan hama dan penyakit baru dikendalikan gitu Pak? Biasanya kalau kita itu pakai rutinitas kita rutin, umpama 1 minggu sekali gitu ya. Terus biasanya kita pakai kalau ada serangan yang agak parah gitu, kita pakai pestisida yang dosis tinggi atau yang bagus gitu ya. Kita pakai yang bagus. Kalau kita lihat nggak ada serangan gitu ya, tidak ada serangan, terus kayak aman-aman aja gitu, kita cuman pakai pestisida yang biasa-biasa, yang protektif lah gitu ya, gitu. Kita pakai yang protektif gitu. Cuman rutinitas kita gitu. Tetap rutinitasnya sama? Iya, rutinitas sama. Seminggu sekali kita aplikasikan pestisida gitu. Cuma masih tetap melihat kondisinya Pak ya. Kalau emang serangannya hampir nggak ada ya cuma pencegahan aja ya, kita tetap gitu. Disemprot cuma pencegahan. Tapi kalau emang ada serangan baru pestisidanya yang dipakai yang tujuannya emang untuk yang kuratif ya. Biasanya kita pakai yang kuratif gitu, yang untuk mengobati langsung untuk mengobati serangan. Iya. Jadi ya itu simple, nggak terlalu ribet. Nggak ada penyakit ya dicegah dulu. Tapi kalau emang ada ya baru dikendalikan tepatnya gitu ya. Enak ya. nggak sulit gitu Pak. Nah terus ini pertanyaan selanjutnya lah, sistem pengairan di sini. Kalau di Kediri basis kami itu kan ada sawah, ada aliran sungai, gampang. Kalau lahan basah ya. Iya, lahan basah kan enak. Kalau di sini lahan kering. Nah, kalau di sini tuh sistem pengairannya jenengan bagaimana gitu, Pak? Kalau sistem pengairan di sini kalau masuk musim hujan gitu kita pakai selang, kita siram tiap hari gitu, kita siram. Tiap hari kita sirami. Nah, airnya ini airnya di sini kan air yang dari sungai kan kita pakai air apa itu? PDAM. Seperti PDAM ya, air PDAM ya, kita pakai air PDAM. Tapi ngalir ke sini Pak ya? Ngalir ke sini. Ya. Ini PDAM bukan PDAM sebenarnya. Seperti air seperti PDAM gitu ya. Air swadaya yang untuk pertanian. Memang ada dulu ada proyek dari pemerintah untuk mengalirkan air irigasi untuk saluran air untuk pertanian gitu.
Oh, jadi kalau di sini memang ada khusus irigasi yang di swasembadanya untuk pertanian. Untuk pertanian yang dilantirin. Khususkan untuk pertanian. Terus sistemnya Pak, berarti siram. Kita siram ya. Disiram. Kita siram pakai selang gitu ya. Rutinitasnya berapa kali, berapa minggu? Mungkin seminggu sekali? 2 kali lah, seminggu 2 kali. Kalau musim panas ini seminggu 2 kali. Kalau musim gitu hujan? Ya. Kalau musim hujan ya enggak tentu. Enggak pernah kita siram ya, enggak sama sekali. Kalau menjelang musim panas, mungkin biasanya enggak kita siram karena kondisinya kok bagus gini ya harganya ya, alhamdulillah lah. Rawan gitu ya. Kita namanya kita juga usaha ya. Kalau tanaman kita perhatikan, kalau kita rawat ya mungkin hasilnya juga maksimal kan gitu. Balik lagi ke kita ya. Kita maksimalkan. Setelah itu kita mulusannya kan kita sobek tengah biar air cepat masuk gitu kan. Nah ini itu juga pertanyaan buat saya tadi lihatkan. Ini kan mulsa 120 tuh Pak ya. Saya kira malah awal pasangnya mulsa kecil-kecil. Yang 40-40 itu loh Pak yang cuma satu baris setengahnya emang kosong gitu. Enggak kan Pak ini berarti? Enggak. Waktu itu kan masuk musim panas kan kering. Karena tingginya bedengan kan kering, cepat kering. Terus awalnya kita siram itu cuman di pangkal batang aja. Iya. Cuman pertumbuhannya kayaknya kurang terus kita lihat dalamnya masih kering gitu ya, keringan. Kalau di sini kan emang lahan kering ya. Terus kita sobek tengah. Kita lihat setelah kita sobek itu udah kita siram. Ternyata lebih efektif kan gitu. Tengahnya lebih akar kan mengumpulnya di tengah kan gitu. Terus porsi makanan juga banyak yang di tengah, pupuk kandangnya kan banyak yang di tengah, betul gitu. Jadi alasannya kan karena waktu musim kemarau penyiramannya nggak maksimal gara-gara itu tadi yang tengah masih nggak dapat air ternyata. Disiram kok kelihatannya oke, tapi ternyata tengahnya nggak dapat. Tengahnya masih kering gitu. Pangkal batangnya aja yang penuh air Pak ya. Nah, jadi itu tips juga buat teman-teman di Kediri yang posisinya kalau tanam pakai mulsa. Nah, jadi bisa dijadikan opsi buat bedengannya dibongkar tengah, disobek tengah. Nah, buat pengairan. Waktu perawatan, pemupukannya di fase pembuahan seperti ini tuh apakah sama dengan fase pertumbuhan di awal itu Pak?